Oke guys, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa untuk pembuatan daftar isi otomatis tentunya kita sudah siapkan suatu makalah di mana makalah itu sudah tersedia penomoran halaman. Nah, teman-teman bisa lihat pada bagian bawah penomoran halamannya sudah ada dalam makalah ini. Tentunya ini akan membantu kita untuk membuat daftar isi otomatis dengan mudah. Oke, langsung saja kita masuk ke langkahnya. Ya, pertama-tama kita blok, lalu kita pilih, kalau kita klik heading 1, maka dia akan berubah. Oleh karena itu, disarankan kita klik kanan, lalu pilih update heading 1 to make selection. Maka dia tidak akan berubah. Lanjut, daftar isi, kita blok, sama, langsung saja kita pilih heading 1. Next, bab 1 pendahuluan. Kita blok, lalu pilih heading 1. Latar belakang kita pilih heading 2, lalu klik kanan update heading 2 to make selection. Oke, untuk selanjutnya rumusan masalah juga sama, heading 2, tujuan masalah juga heading 2. Oke, next masuk pada bab 2 pembahasan, heading 1, lalu fase perkembangan kita pilih heading 2. Oh no, kita pilih save selection as a new quick style, sehingga kita rubah menjadi sub bab 2 agar tidak terjadi kesamaan penomoran pada heading 1 tadi ya. Oke, subbab 2. Oke ya, langsung saja bagian keduanya kita pilih subbab 2. Next, ketiga kita pilih juga subbab 2. Oke, jika sudah selesai semuanya, kita masuk pada bab 3 penutup menggunakan heading 1. Dan bagian kesimpulannya kita buat save a new quick style, lalu kita ganti namanya menjadi subbab 3. Lalu pilih modify heading 3. Oke. Nah, terlihat dia berubah dan sarannya kita sama, kita pakai subbab. Oke, dan daftar pustaka heading 1. Jika sudah semuanya selesai, kita ke halaman yang bertuliskan daftar isi, lalu kita pilih menu reference, pilih table of contents, lalu pilih automatic table 1, dan langsung saja muncul daftar isi secara otomatis. Oke, the next. Di sini sudah saya siapkan sebuah laporan karena pada makalah sebelumnya tidak ada gambar ataupun tabel, maka saya siapkan yang baru. Dan teman-teman lihat sudah ada penomoran pada masing-masing halaman yang akan mempermudah kita, sama seperti daftar isi ya. Oke. Ya, langsung saja kita masuk pada langkah-langkahnya. Ya, pertama-tama kita harus siapkan lembar halaman. Karena di sini daftar tabel dan gambar, maka kita akan siapkan 2 halaman. Caranya kita pilih insert, pack breaks, klik 2 kali karena kita butuh 2 halaman kosong. Ya, lalu kita pilih daftar gambar. Kita klik daftar gambar. Kemudian kita edit, blok. Kita buat rata tengah dan pilih semuanya jadi kapital. Sama, lalu daftar tabelnya daftar tabel kita klik ke buat rata tengah. Oke, jika sudah siapkan 2 halaman kosong ini, langsung kita lanjut ke mencari gambar pada halaman ini. Oke, di sini ada gambar 1, melakukan wawancara dengan pengemudi kendaraan. Kita klik gambarnya, lalu kita pilih tab reference. Lalu kita
pilih insert caption. Sebelumnya kita pilih new label, gambar, lalu kita pilih kita beri nama dulu. Gambar 1 itu melakukan wawancara dengan pengemudi kendaraan. Ya, lalu kendaraan. Lalu kita pilih above the item. Lalu kita klik OK. Ya, tinggal saja kita ubah warna huruf, ukuran, dan jenis huruf yang kita buat dalam makalah. Kita pilih warna hitam, lalu ukurannya kita buat 12, dan jenis hurufnya Times New Roman. Oke, lalu kita hapus saja ya, dan berubah. Kita hapus saja yang di bagian bawah. Lanjut gambar yang berikut, ini pun sama. Di sini saya akan mempercepat ya videonya. Oke, jika sudah selesai, kita lanjut untuk gambar yang berikut. Kita cari gambar pada makalah ini. Oke, jika sudah tidak ada, kita kembali ke atas untuk mulai dengan yang tabel. Nah, sama, kita klik, lalu pilih reference, insert caption, pilih tabel. Nah, setelah itu kita akan beri nama, yaitu tabel di hasil pengumpulan data. Lalu kita klik above, select item, oke. Klik OK. Iya, dia akan muncul. Lalu kita akan blok. Kemudian kita buat rata tengah, pilih warna hitam. Lalu ukuran hurufnya kita kasih 12. Dan jenis hurufnya seperti biasa Times New Roman. Oke, untuk tabel pertama. Next, kita masuk pada tabel kedua. Sama, kita klik tabelnya. Lalu pilih tab reference, insert caption. Kita beri nama tabel 2, hipotesis, dan frekuensi. Lalu kita klik OK. Sama, di sini kita blok. Lalu kita buat jadi rata tengah. Kemudian warna hitam. Ukurannya 12 dan jenis hurufnya seperti biasa kita pilih Times New Roman. Oke, next tabel yang berikut kita klik, lalu tab reference, insert caption, tabel 3. Kita kasih namanya, kita copy dulu, caranya gampang. Kita tekan Ctrl V pada keyboard, lalu kembali kita insert caption dan tekan Ctrl V pada keyboard, lalu klik OK. Sama, kita blok, lalu kita buat warna hitam, rata tengah, ukuran hurufnya 12, dan jenis hurufnya Times New Roman. Di atasnya hapus saja, lalu kita geser sedikit ke kanan. Oke, lanjut. Berikut sama, saya akan mungkin percepat videonya. Jika sudah semuanya, kita akan kembali ke halaman bertuliskan daftar gambar. Lalu kita pilih tab reference, kita pilih insert table of figures. Lalu kita ganti caption labelnya dengan gambar karena kita buat gambar, lalu klik OK. Pilih OK. Dan sama, tabel pun kita insert table of figures, lalu ganti tabel saja.
Oke, ya itu mungkin video yang saya bagikan untuk membuat daftar gambar dan tabel secara otomatis. Selanjutnya, di sini sudah saya siapkan lembar kerja Excel yang dimana kita akan mencari data dari siswa, baik itu sum, average, STDIF, marks, min, count, if, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Oke, langsung saja kita masuk. Yang pertama, untuk mencari jumlah, ketik sama dengan SUM, sum, lalu buka kurung, kita pilih D5 mulai dari matematika, lalu kita blok ke bawah, lalu kita klik enter. Maka dengan sendirinya jumlah dari nilai matematika itu 865. Untuk mempermudah kita klik ke samping dan mempermudah kita. Next, untuk mencari nilai tertinggi, rumusnya sama dengan max maksimum, buka kurung, pilih D5, lalu blok ke bawah, lalu klik enter. Oke, terlihat. Dan untuk mempermudah, seperti biasa kita blok ke samping, jangan lupa rata tengah. Oke, untuk nilai terendah sama dengan min, buka kurung, kita pilih D5, lalu blok ke bawah, klik enter. Sama, kita blok ke samping, lalu rata tengah. Oke, jadi sudah kita dapat jumlah dari masing-masing mata pelajaran, baik matematika, biologi, fisika, dan kimia. Lalu nilai tertinggi dan terendahnya juga terlihat jelas. Di sana juga kita bisa lihat. Ya. Oke. Selanjutnya untuk mencari rumus menggunakan rumus count if. Maka sama dengan count if, buka kurung, kita pilih yang jenis kelamin P, lalu kita blok ke bawah, titik koma, tanda petik 2, L, balas petik, enter. Iya, laki-laki ada 5 kalau dihitung. Oke, lanjut untuk perempuan, sama dengan rumusnya sama dengan count if, buka kurung, klik tabel C5, lalu blok ke bawah, titik koma, balas tanda petik 2, P, lalu tanda petik, enter. Iya, perempuan juga 5. Ya, selanjutnya mencari nilai rata-rata, rumusnya sama dengan average, buka kurung, kita pilih D5, lalu tarik ke blok ke kanan, samping kanan, lalu enter. Iya, nilai rata-ratanya muncul. Untuk mempermudah kita blok ke bawah, ya, dan muncul masing-masing mata pelajaran dengan nilai rata-ratanya yang berbeda. Untuk mencari selanjutnya, untuk mencari simpangan baku dengan menggunakan rumus standar deviasi, sama dengan STDEF, buka kurung, kita pilih nilai rata-rata dari D5, H5 ke semuanya. Jadi standar deviasinya adalah 11,34. Oke, untuk mencari hasilnya menggunakan rumus sama dengan if, buka kurung, lalu kita pilih nilai rata-rata H5, titik koma, pilih tanda lebih kecil, ketik tanda lebih
lebih kecil, nilai sananya adalah 70. Titik koma dan dapat 2 petik, tidak lulus, balas petik, titik koma, buka tanda petik, lulus, balas petik, enter. Ya, dan hasilnya kita tarik ke bawah untuk mendapatkan semuanya. Oke, jadi kesimpulannya ada 3 orang yang tidak lulus dan 7-nya lulus. Oke, next kita akan mencari rumus HLOOKUP dan VLOOKUP dengan data gaji pokok, tunjangan, dan pajak. Untuk mencari gaji pokok, kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Buka kurung, pilih golongan, lalu titik koma, kita blok dari golongan sampai tunjangan, lalu titik koma 2 karena merupakan tabel kedua, lalu enter. Untuk selanjutnya kita tidak bisa langsung tarik ke bawah karena akan mempengaruhi hasil yang lain tidak diketahui, sehingga langkah ini tidak dapat digunakan. Makanya kita harus menggunakannya satu persatu. Oke, semuanya sama, tinggal kita cari dari golongannya masing-masing. Saya langsung percepat ya. Sama halnya untuk tunjangan, kita menggunakan rumus VLOOKUP, lalu buka kurung, kita pilih golongan, lalu titik koma, kita pilih dari golongan tabel total gaji sampai tunjangan, lalu titik koma, kita pilih 2, enter. Untuk selanjutnya sama, saya akan percepat langkahnya. Selanjutnya untuk mencari pajaknya, kita akan menggunakan rumus sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kita pilih golongan B6, titik koma, lalu kita blok potongan pajak dari golongan 1A sampai J, lalu titik koma, kita pilih 2 karena ada 2 tabel yang ditemukan, lalu balas kurung, lalu kita klik bintang, tanda bintang atau kali dengan gaji pokok yang tertera itu 1.500.000, lalu klik enter, maka akan muncul nilai pajaknya sebesar 30.000. Untuk selanjutnya kita harus menggunakan satu persatu. Di sini saya akan percepat ya. Ya, sehingga didapat pajak dari masing-masing pegawai tersebut. Oke guys, kembali lagi. Di sini kita akan menggunakan aplikasi Mendeley untuk digabungkan dengan Microsoft Word dan mendapatkan daftar pustaka secara otomatis. Langsung saja kita buka aplikasinya. Karena di sini saya sudah mendownload aplikasinya, jadi tinggal saja saya buka. Untuk teman-teman yang belum mendownload, bisa diakses di Google
dengan ketik unduh aplikasi Mendeley. Oke, jadi sebelumnya teman-teman juga sudah harus menyiapkan beberapa jurnal yang akan mau kita buat kutipannya atau e-note, footnote, dan daftar pustaka. Jadi ketiga-tiganya langsung kita buat secara otomatis. Di sini saya sambil menunggu, saya sudah menyiapkan beberapa jurnal dan bisa saja kita buka memang sambil open. Oke, karena laptop saya sudah lumayan, jadi dia gitu. Oke, sementara ya, loading main window. Ini juga sudah terbuka, kita ke Mendeley dulu. Nah, juga jika dokumennya sudah terbuka, maka setelah ini kita akan langsung mengcopy ke Microsoft Word. Jadi kita buka terlebih dahulu Microsoft lembar kerja. Saya menggunakan Microsoft Office Word 2007. Ya, laptop guys. Oke, kita kembali ke jurnal yang akan kita copy. Kita pilih kalimat yang mau kita buat, ignore. Oke, ini aja deh biar panjang. Kita copy, kita masuk ke Microsoft Word, lalu klik paste. Ini kita edit sedikit biar kelihatan lebih rapi. Oke, jika sudah, kita kembali ke Mendeley. Untuk kita masukkan jurnal yang sudah kita copy tadi kalimatnya. Kita pilih add file. Lalu di lokal D, tadi tersimpan di lokal D dengan artikel etnomatematika. Kita open. Nah, di sini dia sudah muncul secara otomatis authors, penulis, title. Kita klik, maka dia akan muncul seperti ini. Oke, jika sudah, kita kembali ke Microsoft Word. Arahkan kursor setelah kalimat terakhir, kata terakhir pada kalimat. Kita klik, lalu kita pilih tab reference. Nah, di sini kita akan membuat e-note dengan cara kita masukkan insert citation. Lalu kita go to Mendeley. Kita klik, buka. Nah, nanti dia akan terbuka seperti ini. Lalu kita klik save. Dia muncul secara otomatis. Oke, next, untuk membuat footnote-nya gampang juga. Kita buka jurnal yang mau kita copy. Sini saya akan menggunakan jurnal berbeda, maka nanti langsung saja muncul artikelnya. Kita pilih yang ini aja, lalu kita copy, kita paste dulu, lalu kita go to Mendeley, ini keluar aja, kita sama add file, lalu yang tadi implikasi open. Ya, di sini juga dia muncul dengan sendirinya. Di sini ada tahun, volume, halaman. Kita kembali ke ini Microsoft Word. Nah, di sini karena kita mau membuat footnote, maka akan berbeda. Kita pilih dulu, ubah stylingnya ke Modern Humanities Research Association. Lalu kita pilih
insert citation, go to Mendeley, Amsardina, lalu kita pilih cite. Nah, di sini sudah berubah satu, kemudian di sini kedua. Di bawahnya pula nanti sudah ada footnote-nya. Seperti ini. Tinggal kita rapihin saja. Oke, ini untuk footnote-nya. Dan the next kita akan membuat daftar pustaka. Caranya gampang, kita masukin halaman baru dulu, lalu klik daftar pustaka. Kita buat rata tengah. Untuk daftar pustakanya sangat gampang. Kita pilih insert bibliografi. Nah, nanti secara otomatis dia akan muncul seperti ini. Tadang. Jadi daftar pustaka otomatisnya sudah jadi. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat ya video ini. Jangan lupa like, comment, dan share.